Kayak tadi Bro Rio bilang ITMG itu kan sebenarnya kalau kita ngomongin kalori tinggi lah, batu bara kalori tinggi itu ada di bumi, ITMG, Harum, cuman Harum ini kan ada levelnya ya, jadi kan pergerakannya setengah-setengah lah. Nah, kenapa yang kalori tinggi? Karena kalori tinggi ini kan yang bisa digunakan atau yang mau dipakai sama Eropa. Nah, yang Eropa. paling energi ini kan Eropa nih. Ya, jadi mereka mau nggak Mhm. mau kalori tinggi, ya kalau kalori tinggi harganya masih stabil, masih ada ya tiga nama tadi itu bro. Nah kalau Harum menurut lu gimana nih? Kayaknya gua waktu itu Mmm, pernah. Bro, sorry sorry. Sorry hmm, sorry, tadi lu bilang kan kalori tinggi artinya siapa aja? eh, Adaro, ITMG, Adaro itu setengah-setengah. Jadi Adaro itu ada setengah setengah-setengah. ya? Heeh, Terus ada ITMG, ITMG, Harum, sama Bumi. Bumi ya? Hmm. Oke. ADMR related nggak sih? Nggak ya? Nah, sebenarnya gini, ini mungkin kita akan bahas sedikit nih. ADMR itu kan sebenarnya dia adalah coking coal nih, bro. Nah, Nah, coking coal kan sebenarnya yang dipakai untuk bikin baja itu adalah materialnya untuk bikin besi, untuk melebur besi dan lain-lain. Nah, sedangkan yang lagi high demand ini kan adalah untuk pembangkit listrik kan. Nah, jadi oh, oke. ADMR-nya nggak masuk. Nah, Oke kenapa oke oke oke. menarik? ADMR akan menarik begitu kayak misalnya permintaan dari Cina udah mulai pulih nih, banyak yang mulai produksi baja, metal dan lain-lain, mungkin ADMR akan menarik. Tapi kayaknya memang kalau dari sisi teknikal udah turun dalam sih, memang udah turun dalam dan berpotensi membentuk double bottom lihatnya ADMR. Mhm. Iya iya Nah, iya iya. Double berpot bottom kecil ya? iya ada double bottom kecil. Cuman mungkin kayak balik lagi nih bro, kayak apakah dia bisa break itu neckline-nya apa belum kan belum kan ya? Mhm. Tipis-tipis ya dia ya? ADMR ya? Iya. ADMR. Iya tipis-tipis deh ini. Tapi lumayan loh ini. Kan? Nah, ya itu Ya, nah ya, dikit lagi, dikit lagi, dikit lagi. Cakep juga nih. Siapa tadi apa, bro? Harum ya? Harum, yes. Coba kita lihat. Kalau Harum, Mirip-mirip. iya iya iya. Ini Harum juga sebenarnya kan diawali dari double bottom ya. Nah ini Ya. sih memang sih. Ini nih kalau kita lihat memang ini double bottom dulu kan di sini kan. Mm-mm. Cuman ya ini karena Harum itu masih berada di bawah MA moving average. Jadi gua lihat best skenario Harum itu menurut gua MA 50 which Mhm. is itu nutup gap nih. Ya, Nutup gap nih. Ini juga ini apa ya? Menarik untuk dipantau juga nih. ya, ya, ya. Ini lumayan juga ya. Upside-nya berapa ya dari sini ke sini? Lumayan tuh. 14% Iya. lumayan. Ya, market market begini dapat 10-15% udah lumayan banget, Bro. Yoi. Eh. Nah, terus yang gue bingung ya kayak strateginya gimana sih kayak gini tetap apakah ya udah kita tetap main swing karena mungkin marketnya udah mulai membaik untuk small mid apa atau tetap lu prefer kayak saranin buat scalping scalping trading pendek kalau menurut lu pribadi gimana? Gue kalau lihat middle cap, gue lebih condong ke swing. Scalping gue rasa enggak, karena mereka trennya kuat gitu loh. Oke, oke. Ya kan kalau kalau kecuali kalau trennya nggak kuat, let's see gini deh, kalau misalnya kita tradingnya di blue chip, mungkin rasanya harus main cepet gitu loh. Main cepet Mhm. karena risikonya relatif tinggi gitu dan trennya juga nggak kuat. Cuma kalau kita lihat tadi ITMG lalu uh, Adaro, kalau Bumi beli sekarang ya kayaknya harus scalping gitu ya. Ya, ya Naik benar. dikit dijual. Cuma kalau dia udah konsolidasi itu lebih ke buy and hold atau at least swing gitu loh di sana. Jadi menurut gua kalau middle or small cap itu lebih ke swing. Tapi kalau untuk blue chipnya itu baru yang scalping. Sekarang ini sih gitu. Oke, oke, oke. Blue chipnya lebih scalping. Dan selain itu dari tadi kayaknya beberapa orang mulai ada yang nanya-nanya nih bro, ada yang nanya consumer, kayak mungkin oh ini ada yang nanya ini cukup menarik. Bagaimana memprioritaskan porsi beli terbesar ke saham mana, terus ternyata yang gede malah naiknya kecil. Nah, ini menarik nih bro. Menurut lu kayak Itu prioritas penyakit.
Ya itu Eh, gimana bro? Strategi lu? gua sih gua berusaha untuk semua saham sama rata itu dulu. Jadi kita nggak ada like and dislike gitu loh. Jadi misalnya kalau mau beli Adaro itu sama gede kayak ITMG, beli Bumi sama gedenya kayak Adaro misalnya gitu. Dan misalnya kayak tadi beli apa ya, beli ADMR gitu ya, bobotnya sama, itu dulu pertama di sana. Tapi nanti dari beberapa pilihan saham kita baru kan akan kelihatan nih mana yang rally-nya jadi bagus gitu loh, mana yang trennya lebih bagus dari yang lain-lain. Nah, kata trennya lebih bagus dari yang lain-lain, baru kita tambah gitu, baru kita tambah. Kadang kita beli itu yang banyak nggak naik-naik, yang dikit itu naik. Kenapa? Karena yang banyak kita beli itu yang lagi turun. Akhirnya Nice. memang turun terus gitu loh. Ya, ya, Tapi ya. yang kita beli titip sendal gitu ya, titip Hmm. sendal, dia bullish gitu. Tapi kita nggak pede nambah. Kenapa? Karena trennya tuh naik. Kita psikologis deh, kita trader, kita pasti nggak suka saham yang naik. Kenapa? Eh, Gini, kalau punya suka gitu. Tapi kalau mau beli banyak, pasti nggak suka sama yang uptrend yang udah naik karena mahal lah, gue mau cari yang lebih murah gitu loh. Jalan gini. Dan Iya, kebanyakan yang lainnya itu malah nyari, oh ini masih murah, padahal masih turun terus. Nah, that's it. Iya, betul. Jadi karena ada yang naik, sebenarnya gini sih, karena ada yang saham naik, akhirnya orang cenderung cari saham sektor yang sama yang belum naik. Nah, itu sebenarnya bahaya. Karena apa? Karena bisa jadi itu terjadi distribusi di saham yang belum belum naik itu gitu loh. Dan akhirnya saham yang banyak kita beli itu yang turun terus gitu. Jadi untuk menghindari seperti itu kita harus membobotin pembelian saham itu idealnya let's say satu porto anggap berapa ya? 5 lah, 5 saham misalnya gitu. Artinya kita kalau beli bisa langsung 20% misalnya atau enggak 10% dulu. Nanti kalau benar-benar udah bagus baru tambah 10%-nya lagi gitu loh. Kurang lebih gitu. Jadi nggak nggak pakai feeling gitu loh. Karena kalau kita beli kebanyakan, kadang tuh karena feeling. Itu doang. iya bro, sama kalau kebanyakan kan juga lu bingung sebenarnya kayak mungkin Ya, lu bisa lu udah nemu nih misalnya 4 yang bagus, 4 atau 5 lah. Tapi mungkin lu dengar dari sebelah, oh kayaknya lu mesti cobain beli saham ini. Mungkin kayak, oh ya, ya oke deh, gue bagi-bagi. Jadi mesti mungkin yang 5 seharusnya udah pas nih pembagiannya. Jadinya iya, lu satu yang kayak, ah yaudah deh ini kayaknya bisa naik. Nah gitu-gitunya ya bro, yang bikin bikin kacau untuk betul-betul. kan. Nah, terus ini tadi ada beberapa yang nanya WIRG bro. Nah, WIRG ini kan sebenarnya gue juga beberapa hari ini pantau. Sebenarnya mirip sih. Kalau kita mau ngomongin teknikalnya banyak yang membentuknya double bottom, ya kan? Bentar. Ini masih harum. Ngeheng nih, ngeheng. Bentar. Iya Nah, lu. Nih. Double bottom ini. ya kan? Iya kebanyakan gitu. Dan jadi orang-orang, nah tapi gini bro, mungkin lo bisa kasih saran ke teman-teman juga ya. Karena udah banyak yang ngebentuk double bottom, meskipun ini sebenarnya double bottomnya minor kan, minor trend. Iya. Cuman orang itu beberapa kayak gue ngeliat temen gue jadinya langsung overly pede bro, terlalu pede. Jadi bullish. Wah ini double bottom ini kan berarti reversal. Nah gimana tuh? Kayak jawabnya gimana? Wah berarti Nah, udah downtrend. Sebenarnya kan cuma sebe- sebenarnya kita balik lagi sih. Kalau kita lihat polanya double bottom tapi minor, kecil. Maka hmm, target kita juga kecil gitu. Jadi kita salah juga kalau, oh ini double bottom, gua hajar, gua all in gitu. Padahal target double bottomnya berapa sih? Ini double bottomnya kecil gitu. Ya target kecil. Kalau double bottomnya gede, ya, targetnya bisa di ini atas kan. Kayak gini deh, kayak ITMG sama Adaro. Itu double bottomnya kan raksasa tuh. Itu target masih jauh. Cuman gue cukup yakin nggak banyak orang yang enggak. membobotkan besar di sana. Karena Ya, apa? Udah mahal. Udah hmm, mahal gitu loh. ya. Tapi kadang itu yang rally. Iya bro. Nah terus kan kan ada banyak-banyak juga yang bilang gini, ya mungkin target price-nya nggak jauh, tapi kan double bottom itu adalah pola reversal kan, reversal di bearish ke bullish. Nah tapi perlu teman-teman ingat, bearish ke bullishnya itu di tren yang mana? Nah kalau trennya adalah tren minor, tren yang pendek ya udah berarti bullishnya mungkin jangka pendek, habis itu bisa turun lagi nggak? Bisa aja. Itu mungkin yang Ya, teman-teman ingat kan sebenarnya. betul. Dan harus hati-hati sebenarnya nih ya. Kalau orang udah banyak ngomong sebuah saham, oh ini double bottom gitu ya. Akhirnya tuh
yang ngincer saham itu tuh banyak tuh, yang swing ngincer, trend following ngincer, scalper ngincer. Akhirnya apa? Target itu kadang baru sampai tek satu tik, boom, udah turun Iya, ke bawah. gitu ya. Ya. Aduh. Aduh, iya, iya, iya. Jadi ya balik lagi teman-teman. Jadi teman-teman itu mesti juga perhatiin kalau misalnya dia ada double bottom, ada apa, itu dia di trennya yang mana nih? Dari tren kayak minor kah atau kayak major trend kayak ITMG? Ya mungkin itu sebenarnya upside-nya potensial upside-nya gede, tapi ya berarti mungkin kalau dari weekly atau monthly nggak bisa cepat, Iya. nggak bisa kayak secepat misalnya kayak tadi kita ngeliatin WIRG atau Harum dan sebagainya kayak gitu. Nah, terus ini kayaknya kalau tadi kan batu bara kita udah bahas ya kita agree lah untuk story-nya. Jadi sebenarnya kan masih cukup menarik. Terus kalau consumer bro, nah consumer ini kan mungkin salah satu defensif ya kayak yang lu bilang tadi kayak fund-fund itu beberapa juga udah mulai masuk defensif karena marketnya banyak ya masih agak nggak jelas lah market masih agak jelas jadinya ya udah deh gue main sektor-sektor yang defensif consumer meskipun mungkin orang-orang bosen ya dengar namanya ICBP, Unilever, Mayora ya tapi mungkin sebenarnya nama-nama itu yang relatively lebih aman. Nah ini ada yang nanya juga Unilever, gimana bro Unilever? Nah, kalau gue ya consumer, gue paling demen sebentar. Ini lagi loading nih, lagi loading. Ini wifi-nya lagi agak hujan sih soalnya di sini. Nah, Waduh, oke. nah ini kan Unilever nih. Hmm, Ini kan kayak udah naik, ini kan konsolidasi gitu loh. Udah betul. konsolidasi. Ini sesuatu yang menarik karena apa? Orang yang profit taking ada yang beli gitu loh. Ini udah Ya, sampai di atas lagi resisten profit taking ada yang beli dan sekarang posisi dia udah dekat sama moving average gitu loh. hmm, Ini artinya trader-trader pakai MA50 akan lebih agresif nih untuk masuk di sini. Nah, hmm, balik lagi nih ya. Kenapa dia bisa bertahan gitu loh? Karena kalau menurut gua, karena ketidakpastian akan membuat uang itu cari yang lebih pasti gitu loh di sana. Jadi kayak reksadana deh. Kan nggak mungkin dong reksadana bilang, udah deh lu redeem aja gua deh, gua pusing nih gimana market. Gue pusing lu redeem dulu 2 bulan lagi lu baru masuk gitu kan nggak mungkin kan ya, dia pasti ya, dia, dia kan cari ini hilang kan tuh diomongin gitu jadi hilang nih gambarnya itu sih bro, redeem langsung dihapus. nih ini kan arti kan mereka bisa jadi skenario nya apa misalnya jual BCA jual BRI jual BNI gue beli Unilever misalnya gitu. Hmm, Nah hmm. ini membuat dia itu lebih lebih solid gitu loh saat ini gitu loh. Dan kalau kita lihat lebih jauh ini kan kayak pola nggak sih ini kayak kapan handle tapi handle-nya itu rata gitu loh Iya, iya. kurang lebih seperti itu jadi menurut gua uh, marketnya lagi wait and see gitu loh Ya, wait and see kalau kalau marketnya ambles blue chipnya ambles Unilever gua naik karena orang pasti akan lari gitu loh ke Unilever ke defensif Unilever ICBP Indofood gitu karena fund manager nggak akan minta di redeem gitu loh kurang betul. lebih gitu Setuju, setuju. gitu sih ini Ya. menarik banget sih gue lihat sih target bisa 5570 ya Unilever ya Oke, oke. lumayan Ya, ya coba. sebenarnya juga kalau misalnya dia sideways itu kan juga lu bisa jadiin untuk range tradingnya dia kan. Mendekati Iya, lu bisa profit taking, nanti pas koreksi deket support lu entry lagi. Sebenarnya iya kan juga gitu. bisa gitu tuh tapi kalau udah lewatin resist wah ini harus buyback nih pokoknya Lanjut. Iya, benar. nah kalau ini harus Nah, buyback itu terus consumer tadi ada yang nanya kayaknya ICBP, Bro. Consumer juga kalau ICBP nah ini juga nih ICBP itu ini ICBP itu bener-bener mirip ya. udah beda dengan yang dulu gitu loh karena kalau kalau ICBP dulu tuh kan naiknya itu kan nggak niat udah naik turun seperti ini nah kalau sekarang itu benar-benar apa ya momentum tuh solid gitu loh naik istirahat naik ini istirahat dan ini Iya. juga agak mirip sama Unilever jadi Mhm. kenapa dia nggak turun padahal kan apa ya harga gandum naik kan ya Iya. harga Hmm. harga gandum mah naik ya memang sih Indomie jadi agak lebih kecil sekarang gitu ya lebih Hmm. lapar gitu Iya. cuman Jadi belinya dua, Bro. beli dua nah omset udah omset Iya.
Iya. ngongkat udah. Iya. Bener juga nih. Nah, karena gini, kayak mungkin jadi ada yang tadi kan ada yang komentar juga, bukannya nanti kemungkinan kuartal 2 akan jelek ya. Perlu teman-teman perhatiin ya, pas kuartal kedua itu kan harga CPO-nya udah mulai turun. Nah, di mana kayak consumer goods ini kan pakai CPO sebagai bahan baku. Ya, di mana kalau bahan bakunya turun ya berarti kan margin dia membaik. Tinggal dilihat nih penjualannya gimana. Kita belum bisa melihat kayak penjualannya ini, wah pas penjualan pasti naik karena kita ya baru tahu datanya setelah nanti rilis laporan keuangan kan. Nah, tapi so Betul. far kalau untuk dari ICBP ini kan lebih stabil. Dan teman-teman perlu tahu ICBP ini kan dia ada Pine Hill tuh, Pine Hill yang di Arab tuh. Nah, Itu kan iya, iya. kontribusinya 20-30% dari kayak total penjualannya malah. Nah, dan di sana itu kayak mereka itu doing well lah. Dan sebagai salah Wait, satu wait. yang Gue baru kepikir. Pine Hill itu menjual dalam kurs apa ya? nah, untuk di Saudi Arabia itu kan seingat gua ya yang daerah mana itu pokoknya Pine Hill ini dapetnya US dollar hitungannya US Nah, dollar itu juga jadi alasan juga dong arti logikanya ya. betul.